semuanya, kami dari kelompok 1, kami akan membahas tentang virus Zika. Perkenalkan, nama saya Ariel Sudarsono, saya absen 1. Perkenalkan, nama saya Felix Marcelo, absen 9. Perkenalkan, nama saya Mas Yojas Faramina, saya absen 17. Perkenalkan, nama saya Diki Jaya, saya absen 18. Nama saya Trudy Eugenia, absen 23. Halo, kami dari perwakilan siswa-siswi SMA Safero 1 Palembang. Hari ini kami mengundang Dr. Opel Berlin untuk bertanya lebih lanjut tentang virus Zika. Perkenalkan, nama saya Mas Yojas Faramina. Halo, selamat malam Jasmine. Malam, Dok. Nama saya Ariel Sudarsono. Selamat malam Ariel. Malam. Saya Felix Marcelo. Halo Felix. Halo kok. Saya Diki Jaya. Halo Ricky. Saya Trudy Eugenia. Halo Trudy. Oke, untuk dokter boleh tolong perkenalkan diri? Oh ya boleh. Oke ya, selamat malam semua ya. Jadi nama kakak Opel Berlin, statusnya sekarang dokter muda di Rumah Sakit Umum Muhammad Husin Palembang. Sekarang koas dokter muda atau koas ya, lagi di tahun kedua, tahun akhir. Itu dari perkenalan dari kakak. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan pertama ya. Silakan Ariel. Pertanyaan pertama, virus penyebab penyakit Zika, apa namanya? Oke. Sama-sama. Ini dijawab ya. Iya. Jadi penyakit Zika tuh nama lainnya demam Zika ya, kalau kita sering baca-baca ya. Penyebabnya itu namanya virus Zika. Nah, virus Zika ini jenisnya tuh arbovirus. Jadi apa sih arbovirus itu? Arbovirus itu artinya arthropod borne virus. Artinya virus yang ditularkan oleh arthropoda, biasa serangga. Dalam hal ini kalau virus Zika ini ditularkan oleh nyamuk Aedes. Biasanya Aedes aegypti atau Aedes albopicus. Untuk virus ini termasuk dalam genus Flavivirus. Nah, kenapa kita penting tahu genusnya? Ternyata genus Flavivirus ini juga dimiliki oleh virus lain, virus dengue, virus penyebab demam dengue atau demam berdarah dengue, virus chikungunya atau West Nile virus. Jadi memang kalau virus Zika ini punya keratan virus dengue. Nah, tentunya kita pasti lebih kenal yang namanya virus dengue daripada virus Zika. Virus Zika ini karena jarang di Indonesia ya. Dan virus Zika ini kalau kita baru tahu itu tidak mematikan umumnya, namun berbahaya pada populasi tertentu. Mungkin itu untuk penyebab virusnya ya, penyebab penyakit Zika. Oke, silakan Ricky. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana cara penularan virus Zika dan gejala atau ciri-ciri waktu awal dari virus ini? Gejala penyakit ini. Oke. Cara penularan virus ini yang paling utama itu tadi kan sudah dikatakan bahwa virus ini termasuk virus yang arbovirus, virus yang ditularkan oleh serangga. Nah, penularannya oleh gigitan nyamuk Aedes. Jadi nih, misal ada orang yang lagi sakit Zika, ada nyamuk gigit si orang yang sakit ini. Jadi si nyamuk ini sudah membawa virus Zika di dalam tubuhnya. Nah, jika dia menggigit orang yang sehat, nah orang yang sehat ini bakal terinfeksi virus Zika yang dibawa oleh nyamuk Aedes tersebut. Jadi penularan utama itu oleh nyamuk. Namun, pada beberapa kasus penularannya itu bisa bukan hanya oleh nyamuk. Yang pertama yang paling terkenal itu penularan itu dari ibu hamil ke janinnya saat janin itu masih dalam kandungan. Nah, ini akibatnya bisa fatal. Yang kita bahas nanti ya di ciri-cirinya ya. Lalu penularan lainnya di beberapa kecil kasus itu bisa lewat hubungan seksual.
baik itu hubungan seksual hetero maupun homo. Lalu juga bisa penularannya itu lewat transfusi darah. Namun tetap yang paling utama itu penularannya melalui gigitan nyamuk Aedes. Lalu tadi ciri-cirinya ya. Jadi sebelum kita mengenali penderita virus Zika itu bagaimana sih gejalanya, tanda-tandanya, yang perlu kita tahu ternyata dari misalnya nih ada 10 orang yang ternyata terinfeksi virus Zika, hanya 2 orang yang bakal menimbulkan gejala. 8 orangnya itu bakal tidak bergejala. Mirip-mirip virus corona kan, tidak semua orang bakal menunjukkan gejala-gejala virus corona. Nah, biasanya kalau penyakit ini gejalanya itu ringan, namun bisa mematikan pada ibu hamil. Biasanya penyakit ini sembuh sendiri. Gejala-gejalanya itu pada umumnya itu yang paling sering itu 2 ya, bercak merah dan demam. Bercak merahnya itu bisa di wajah, di lengan, di dada, di punggung. Nah, habis itu demam. Demamnya itu biasa tidak tinggi-tinggi amat. Paling kalau kita ukur pakai termometer yang kita taruh di ketiak, itu paling di bawah 38,5 biasanya. Gejala-gejala lainnya biasa bercak-bercak itu disertai gatal, badan lemas, mata merah, sakit kepala, nyeri-nyeri sendi, nyeri-nyeri di otot. Biasanya itu gejala ini bakal muncul 3-12 hari setelah terinfeksi virus tersebut. Oke. Nah, itu gejala-gejala yang ringan. Nah, namun pada beberapa kasus itu bakal menunjukkan gejala yang berat, terutama pada wanita hamil. Jadi kan tadi dikatakan bahwa wanita hamil ini bisa menularkan virusnya itu ke janin. Akibatnya apa? Bisa terjadi kecacatan. Yang biasa paling terkenal itu namanya microsefali. Jadi artinya itu otak yang seharusnya berkembang secara sempurna itu cuman tidak dapat berkembang sempurna, jadi ukurannya kecil. Akibatnya apa? Otak yang seharusnya bisa mengontrol pertumbuhan tubuh, kognitif, sosial, jadi tidak maksimal. Akibatnya bayi yang lahir nanti kalau enggak mati, enggak meninggal, dia mungkin tumbuhnya badannya pendek, habis itu IQ-nya rendah, jadi retardasi mental, habis itu fungsi sosialnya mungkin nggak maksimal. Itu yang berat. Makanya dikatakan bahwa virus ini nih memang tidak mematikan, namun kalau bagi ibu hamil itu bahaya karena bisa berbahaya bagi janinnya. Lalu juga mungkin gejala yang agak perlu diperhatikan itu bisa kena ke saraf, tapi ini sangat jarang, namanya Guillain-Barré syndrome. Jadi kalau sudah terinfeksi nanti bisa ada lumpuh di kakinya, habis itu ikut lumpuh di tangannya. Namun ini sangat jarang kasusnya ya. Lalu juga untuk mengenalinya itu biasanya ke penyakit ini kan jarang. Sekali muncul biasa munculnya itu langsung sekelompok orang langsung kena. Jadi kalau kita misalnya curiga, nah orang ini kayaknya kena virus Zika ini, kita tanya, ini baru pulang dari daerah yang banyak virus Zikanya nggak? Misal kalau kita baca di berita, oh ternyata Brazil sekarang lagi rame, lagi ada wabah virus Zika. Nah ternyata orang yang kita curiga dia terkena virus Zika itu baru pulang dari Brazil. Nah itu kita curiga, wah jangan-jangan kena virus Zika ini. Nah mungkin itu dari gejala yang bisa kita curiga apakah dia terkena virus Zika. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, Felix dan Jasmine silakan bertanya. Bagaimana cara pengobatannya ya, Dok? Oke, pengobatannya itu karena penyakit ini biasa sembuh sendiri, jadi biasa kita istirahat yang cukup. Yang terkena itu perbanyak minum air putih. Habis itu kalau dia sakit kepala atau demam bisa minum paracetamol loh, kita kurangi demam sakit kepalanya. Dan jika gejalanya memberat, berobat ke dokter. Dan juga yang perlu diperhatikan di sini, penyakit Zika ini tidak ada antivirusnya dan tidak ada vaksinnya. Oke, baik. Silakan Jasmine. Nah dok, tadi kan dokter udah jelasin. Nah sekarang bagaimana cara mencegah penyakit itu? Atau cara pencegahannya? Oke, karena penyakit Zika ini penyakit menular,
maka kita harus cegah biar kita tidak tertular. Caranya kalau dari diri kita sendiri, kita pakai lengan yang panjang, celana yang panjang juga, dan warnanya terang. Karena nyamuk biasa nggak suka warnanya terang. Kita juga bisa semprotkan obat-obat pengusir serangga seperti DEET itu pada bagian tubuh yang terbuka. Nah, untuk nyamuknya sendiri, biar nyamuknya itu biar nggak hobi di tempat kita, nah kita bisa lakukan 3M. Kita kuras, kita tutup, kita manfaatkan tempat penampungan air dan barang bekas agar nyamuk itu tidak menghinggapi tempat tersebut, karena nyamuk ini, terutama nyamuk Aedes ini, hobi berada di tempat genangan air. Jadi kita usahakan agar tempat penampungan air tuh kita tutup, kita kuras, jangan menjadi tempat kesenangannya nyamuk Aedes ini. Habis itu juga untuk pencegahannya, kalau kita bisa pasang kelambu pada jendela, pintu, tempat tidur, kita bisa gunakan AC. Dan juga dari diri kita sendiri, kita tetap hidup sehat, cuci tangan, makan yang tidak sembarangan, itu lebih ke membantu imunitas kita biar tetap terjaga. Oke, baik. Nah, di sini Dok, masyarakat umum kan suka ada dengar mitos-mitos tentang penyakit demam Zika ini. Yang pertama ini kita ada dari searching. Mitos pertama, apakah benar epidemio Zika muncul karena organisme hasil modifikasi genetik? Nah, sejauh ini belum ada jurnal atau penelitian yang menyatakan bahwa virus ini hasil buatan manusia atau hasil otak-atik di lab genetik. Jadi sejauh ini mitos ini belum bisa dibuktikan. Oke. Yang kedua, ini ada defek kelahiran akibat Zika muncul karena vaksin. Apakah itu benar? Ya, salah ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa virus ini kalau dari ibu hamil ke janin bisa cacat janinnya. Jadi itu akibat dari virus Zika sendiri. Justru dengan vaksin kita bisa membantu menurunkan kemungkinan kita terkena penyakit, atau misalnya kalau kita terkena penyakit tersebut kita tidak berisiko untuk mengalami gejala lebih berat. Ya, terima kasih. Yang ketiga ini yang terakhir nih. Ada ditanyakan bahwa virus Zika tidak bisa dicegah. Apakah itu benar? Ya, ini salah ya. Jadi kan penyakit virus Zika ini penyakit menular. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang ditanyakan tadi pencegahan gimana, terapkan pencegahan tersebut. Mudah-mudahan kita tidak tertular virus Zika jika suatu saat virus tersebut berada di sekitar kita. Oke, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan kami hanya itu saja. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pekerjaan kami ini. Saya perwakilan dari kelompok ini mengucapkan terima kasih banyak.